Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Prof. Muhammad Nuh atas waktunya sebagai Ketua SC pada acara Munas dan Kombes Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya Khalil Nafis, Ketua di Komisi Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah yang membahas masalah-masalah keagamaan yang sifatnya realita dan hukum yang banyak. Masalah belum ada ketetapan hukumnya yang perlu dijawab oleh kita para ulama di Nahdlatul Ulama. Ada 6 yang disiapkan draftnya pada pembahasan itu, yaitu pertama berkenaan dengan melibatkan diri pada negara konflik, yang kedua berkenaan dengan dam tamattu, apakah boleh disembelih di haram atau boleh disembelih di luar haram, selain juga disembelih di haram. Yang ketiga berkenaan dengan carbon trading, ya, penjualan emisi karbon. Yang keempat berkenaan dengan hukum sertifikasi atau kepemilikan laut bagi individu maupun korporasi. Yang kelima berkenaan dengan properti benda tidak bergerak di atas tanah wakaf yang ditujukan adalah komersil. Yang kelima berkenaan dengan zakat uang kertas. Yang pertama berkenaan dengan pelibatan diri dalam konflik itu, dalam arti sipil, seseorang ketika ingin terlibat di dalam penyelesaian konflik, ada kalanya itu pelibatan diri dalam bentuk bantuan kemanusiaan, ada kalanya ikut perang. Kalau bantuan kemanusiaan seperti pangan, medis dan seterusnya, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban secara kolektif, kita semua wajib untuk terlibat di dalamnya. Tetapi seandainya ada salah satu di antara kita yang sudah terlibat, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi melibatkan diri ikut perang, ya, berangkat untuk perang, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan fitnah lebih besar. Berangkatnya ke sana melanggar aturan, belum tentu dia menyelesaikan, bahkan mungkin dirinya hanya mati konyol, bahkan balik ke sini bisa menjadi kombatan dan seterusnya. Itu berkenaan dengan pelibatan diri dalam konflik negara lain. Yang kedua berkenaan dengan dam tamattu. Ini peninjauan kembali yang sudah pernah dibahas pada tahun 2023 lalu di Munas Kombes di Pondok Gede. Nah, hukumnya untuk penyembelihan dam tamattu itu secara berurutan. Dalam kondisi ideal atau ikhtiar, maka wajib disembelih di tanah haram dan dibagikan dagingnya di tanah haram. Ketika ada hajat dari daging dam tamattu itu, maka wajib disembelih di tanah haram, kemudian dagingnya boleh distribusikan di tanah haram, juga ketika butuh bisa juga didistribusikan di luar tanah haram, seperti ke Indonesia, ke Afrika, atau negara yang membutuhkan. Tapi kalau kondisi dua-duanya tidak memungkinkan, seperti namanya tanah haram tidak ada RPH atau tidak ada kambing yang bisa didatangkan ke sana sekian banyak yang dibutuhkan, maka boleh dam tamattu itu, dam haji, karena haji tamattu, boleh disembelih di luar haram, disembelih di Indonesia, dan dibagikan daging yang banyak di Indonesia dengan syarat ditetapkan oleh imam. Karena ada uzur syar'i atau uzur hissi. Tadi hissi nggak ada barang-barang yang bisa nyampe ke sana, atau syar'i, karena di sana memang tidak bisa melaksanakan penyembelihan dam. Siapa yang menentukan ini kembali kepada negara. Itu berkenaan dengan dam tamattu. Yang ketiga berkenaan dengan karbon. Kita ngerti dalam menjaga lingkungan dan ada di Bali Plan dan juga diputuskan oleh PBB, kita harus menjaga lingkungan dan ada pembatasan emisi karbon. Nah, orang-orang yang punya batas maksimal, ya disebutnya cap and trade, ya, emisi karbon itu. Ada juga yang modelnya offset emisi. Jadi ada yang karena orang punya emisi pengurangan pemanasan global dari efek rumah kaca, kemudian orang menjual dari karbonnya itu. Kami menghukumnya adalah sah dan bagian dari menjual al-hukuk al-maknawi, hak yang memang nggak tampak secara mata, tetapi dia secara makna ada hak yang bisa dijual. Itu berkenaan dengan perdagangan karbon. Yang keempat berkenaan dengan sertifikat laut. Apakah laut itu bisa dikapling untuk dimiliki sebagian dan seterusnya? Maka laut itu menjadi mal al-mushtarak yang menjadi milik kita bersama, dan itu harus ada pada penguasaan negara, tapi negara
tidak boleh dalam hukum Islam memberikan hak milik kepada individu atau korporasi terhadap laut itu. Yang kelima berkenaan dengan bagaimana hukum mendirikan bangunan yang terus dibisniskan di atas tanah wakaf. Nah, ini tergantung pada mauquf alih peruntukannya. Kalau peruntukannya itu adalah untuk dimanfaatkan, orang mewakafkan ini untuk dibangun masjid, maka hanya harus dibangun masjid. Ini untuk dibangun pondok pesantren, itu harus dibangun pondok pesantren, tidak boleh dibangun lainnya. Tapi kalau tujuan istiqlal, pemanfaatan saya wakafkan tanah ini yang manfaatnya adalah untuk masjid, maka bisa dibangun masjid, bisa dibangun bisnis yang hasilnya untuk membiayai masjid. Umpamanya berkenaan dengan pengajiannya, umpamanya dengan bagaimana memelihara, membangun dari tanah wakafnya itu. Tetapi di sini tanah wakaf tetap menggunakan akad sewa dari orang yang bisnis, karena tanah wakaf tidak boleh dijual, juga tidak boleh juga diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Sehingga posisinya yang membangun di atas ini adalah kerjasama akad hakar, namanya sewa menyewa dengan yang punya tanah wakaf. Nah, berkenaan dengan zakat uang kertas sudah dibahas di Maudhu'iyah, sehingga kami tidak membahas lebih dalam. Tapi sedikit kami ada tambahan tadi membicarakan soal kekerasan di lembaga pendidikan. Tidak boleh atas nama pendidikan menggunakan kekerasan, tapi ketegasan itu masih bisa. Dan ini nanti akan digali lebih lanjut tentang bagaimana lebih rinci memitigasi dan bagaimana yang disebut dengan kekerasan, apa yang disebut dengan ketegasan di dalam membentuk disiplin dalam pendidikan itu. Itu yang kami bahas dan keputusan di masail ad-diniyah al-waqi'iyah, masalah-masalah keagamaan yang sifatnya terperinci dan kasuistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.